Ben ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti tapi Iya, ceritakan udah ganti. Padahal sama aja. Sobat saya yang budiman, smart people, kembali lagi di podcast Ojo Dume. Kita akan membahas topik yang lalu, bisa dilihat di sini. bahwa dinosaurus saya itu sebagian besar adalah buatan. Pekan lalu membahas tentang jurnal Risa. Dan kali ini kita akan membahas tentang diari misteri Sarah Kiadek. Ya. Di mana Mbak Sarah Wijayanto ini adalah istri dari Demian, dan kemudian YouTube-nya terkenal dengan misteri, dan dia datang ke tempat-tempat yang misteri juga, dan ada timnya juga. Cuman memang yang aku lihat sih tim utamanya ada di Mbak Sarahnya, kemudian ada yang gambar juga di situ, disitulah. Nah, sebelum kita berangkat menyelam lebih dalam, pesona apa sih ketika Om Semar nonton Diari Misteri Sarah? Pesona apa? Pesona apa kayak, atau pengalaman apa sih yang lo rasakan? Pasti beda-beda kan tiap nonton Diari Risa. Kalau Diari Misteri Sarah, apa yang Om Semar dapat? Jujur ngeliat Sarahnya sih. Iya, Cantik. kenceng kan? Cantik. Kenceng juga. Iya. Mukanya masih, maksudnya kok bisa gitu ya? Maksudnya sehat, perawatannya bagus. Iya kan? Iya, Bener. iya. Itu. Terus? Iya, kalau jujur aku nggak terlalu suka sih. Karena Anda lebih berani nih, saya lihat-lihat nih. enggak mumpung bahasnya mengenai ini, saya juga pas dengan tujuan saya. Jadi kayak kalau buat Mbak Sarah, kayak buat episode awal terutama ya, Iya, iya. awal-awal sebelum dia ketemu sama Om Hao, Iya. terlihat Amerika sekali gitu, terlihat Amerika sekali. Mungkin Terlihat Amerika tuh gimana, Om? maksudnya nggak ada ganggunya bos, Masa? nggak ada ganggunya bos. Misalnya, yang Om lihat, Iya, nah misalnya ada adegan apa nih? Yang Om lihat kok, wih, kagak ada ini nih. ya mungkin karena memang pelajaran mengenai ilmu kebatinannya kurang ya. Jadi dia ngerasa nggak harus melakukan sesuatu gitu untuk menghormati sekitar gitu lah. Kalau aku lihat gitu. Cuman setelah episode yang ketemu dengan Om Hao, sepertinya dia berubah sih. Oh, Udah Om lihat perubahan di situ mulai ya? manner, udah mulai manner. Iya, iya. Karena mungkin kalau aku lihat ya, kalau kehidupan sebelumnya mungkin dia bukan orang Indonesia. Cuman aku mau nanya juga dengan Maki Adek gitu, bener nggak nih feelingku gitu? Nah, masalah yang Om Semar ngomong itu juga sering dia ucapkan. Dia bukan orang Indonesia, dia adalah seorang pilot wanita di sana. Iya, maksudnya pengen itu bener apa enggak? Gitu. Iya. Bener apa? Makanya kita akan Kita tanya tanyain dulu sama kameramen kita. Lo tidak tahu dia pasti. Bukan ranahnya. Jadi itu dari Om Semar tadi. Iya. Apa ya, impresi pertama kayak gitu ya, nonton channel Mbak Sarah ya. Kalau dari Kiadex nih tentang Lesti Bilar nih. udah. Santai. Tentang Mbak Sarah, apa yang pernah kedengeran di telinga Kiadek atau pernah nonton mungkin, gimana Kiadek? Saya pernah 1 kali atau 2 kali melihat suaminya ikut kontes di Amerika ya. Dan Cupang, kontes apa? Enggak, kontes sulap Iya, siap. di ajang bakat di Oh, iya. luar negeri. Luar negeri. Dan di situ ada informasi-informasi kalau istrinya adalah seorang praktisi supranatural yang sudah terkenal dan sudah kesohor juga. Ya. Tetapi saya lihat beliau ini memiliki orang lain di belakang Ini Demian ya? Bukan. istrinya. Oh, Kita kan lagi istrinya. bahas istrinya. Oh iya. Ada seseorang yang memiliki ilmu supranatural yang tinggi di belakang Mbak Sarah, yang bisa mengontrol atau Memberikan memberikan informasi. Jadi
si orang inilah yang sangat berperan sekali. Kalau Mbak Sarah memang bisa, cuman bisa tidak begitu kuat gitu ya. Tetapi jiwa entertainnya lah yang kuat. Siap. Di situ adalah sebuah nilai jual yang tinggi, gitu loh. Jadi kalau masalah supranatural orang di belakangnya, belakangan saya perhatikan ada orang supranatural di belakang Mbak Sarah. Mbak Sarah kalau nonton, ada nambah lagi satu orang. Nambah itu satu perubahan orang itu lagi. perubahan. Oke. Gitu. Yang Om Adik lihat gitu ya? Iya. Bukan gitu Kisman. Kebalik. Oh gitu. Tapi itu kan kalau dari ininya Ki Adek, dari pembawaannya, terus tadi kok jujur saya sependapat dengan Om Semar bahwa emang pesona tuh ngeliat Mbak Sarah tuh cakep banget nih orang nih, udah tidak muda lagi lah gitu. Om Adek Kalau cakep nggak pakai banget. Jadi memang itulah Sombong. nggak disitulah saya bilang siap. nilai jual entertainnya. Oh iya. Nah, kenapa dia harus melakukan supranatural? Karena dia bisa sebagian dari ilmu itu. Jadi kalau mungkin kalau untuk main film dia kurang bisa acting, atau main lawak dia juga kurang bisa Stuntman-nya gitu lucu. ya. Jadi didukung oleh suaminya yang memang seorang praktisi sulap yang sangat terkenal, Mas Demin. Dia juga punya orang di belakang yang sangat kuat. Disitulah dia berjalan di koridor itu awalnya. Oh, jadi emang ramuan entertainmentnya kuat gitu. Betul. Ya? Oh, dapat. Karena mungkin Mas Nidra kalau memang lihat Hmm. tidak ada wanita secantik Mbak Sarah ini yang ikut dalam praktisi supernatural di Indonesia. Iya. Bener ini Om. Karena praktisi bener juga kata Rata-rata ibu-ibu semua. Ningsih Tinampi ibu-ibu. Iya kan? Mbak Yu. Ibu-ibu. Ada yang muda juga, Frisley Herlin. Oh, saya belum pernah tahu. Nanti Nah, itu baru aja. tuh. Jangan dilihat nih Ki Adek. Kok kamu tahu yang gitu-gitu? Saya tahu. Oh, siap. Saya ikutin kalau gitu-gitu. Iya, tapi emang benar juga. Jadi karena kita biasanya cowok supranatural kan, praktisi cowok. Mbak Sarah hadir. Berarti yang kedua itu ngikutin jejaknya Mbak Sarah. Wis. Ada 3 Nessa Judge. Iya. Ini saja nggak ke sana. Dia lebih ke konspirasi apa gitu. Nah, tadi kemarin kita udah bahas ternyata Ki Adek sudah jalan-jalan. Nah, kalau Mbak Sarah ini pernah nggak Om mencoba mencari tahu siapa dia? Karena itu seringkali yang aku tahu tuh selalu bilang dia mungkin kayak orang Amerika atau gimana. Terus dia yang aku inget adalah beliau pilot tahun berapa gitu, pilot wanita gitu dia bilang teh. Jadi kalau dia cerita kalau dia pernah jadi pilot wanita, tentu pilot wanita bukan di kehidupan yang sekarang. Ya. Tapi di kehidupan yang lampau, pilot wanita yang sempat ikut perang di dunia kedua dan dia tewas di daratan Eropa, mungkin di Jerman. Wajahnya sama, hanya tingginya yang nggak sama. Lebih apa yang dulu? Yang dulu lebih pendek. Oh. Yang dulu justru lebih pendek. Iya, karena belum ada susu formula kan. Oh enggak, susu sapi juga bagus saat itu. Oh iya, sapi bagus ya. Lanjut Om. Jadi itu jarak dekatnya memang kehidupan lampaunya memang seperti itu. Berarti benar tuh ya. Benar. Pilot benar ya Ki? Pilot di masa Perang Dunia Kedua yang meninggal di daratan Eropa. Oke. Kalau narik lagi Ki, udah kebayang belum Ki? Saat dia narik ke belakang lagi, ya kan, dia itu adalah seorang Jerman. Jadi memang kekaisaran Jerman, ya kan, yang pertama kali saya juga kurang paham cerita tentang Jerman. Cuman gambaran saya adalah dia salah satu penumpas kaum barbarian. Kayak Sina gitu ya. Hah? Aduh nggak nyambung, nggak tahu. Gitu ya? Nggak tahu, iya. Oh, kayak emang pahlawan wanita gitu. Mungkin dia bukan sosok pribadi ya, cuman berkelompok dari dalam suatu kerajaan yang ikut menjadi suatu pasukan yang saat itu memang memerangi kaum barbarian yang selalu mengusik wilayah dari
tempatnya dia tinggal. Gitu, memang sudah dilatih. Pokoknya berarti selalu mundur ke 2 kehidupan sebelumnya ya. betul. Dan sekarang memang bukan tanah Nusantara Ki. Kalau dari tanah Nusantara itu DNA atau nitis notos netesnya itu sangat kecil untuk ke tanah Nusantara. Si Mbak ini Ada, cuman secara nitis tidak. Oke. Dan ini menarik sih Om, karena kita dapetin pandangan lain tentang Mbak Sarah juga. Tapi kalau tadi Om Semar melihat Mbak Risa, ya kadang ada beberapa yang mungkin ada tim kreatifnya gitu. Nah, menurut Ki Adek, Mbak Sarah nih kalau berkonten apakah banyak bumbunya atau emang benar kok emang gitu? Maksudnya bumbu untuk di supernaturalnya ya? Iya. Memang kalau memang Anda nonton supranatural di stasiun televisi, itu bumbu semua. Semua bumbu tuh. Oke. Karena nggak mungkin lo bikin sesuatu yang konten tetap gitu, pasti ada penampakan gitu. Coba kita saling jujur, kita saling terbuka, tidak membohongi publik. Jadi memang saya bilang agak sulit untuk menampilkan hal-hal goib, makhluk-makhluk di depan kamera Anda, itu sangat sulit. Cuman hal-hal ya berapa persen lah untuk mendapatkan, dan itu juga tidak mungkin sampai padat di kamera, karena kan memang energi besar yang dimiliki adalah makhluk itu tidak sama frekuensinya gitu. Jadi memang kalau yang di televisi itu ya entertain semua. Betul. Oke, jadi tapi dibandingin deh kalau boleh tahu nih, mana yang lebih natural, Mbak Risa atau Mbak Sarah? Dua itu ya? Jadi dua itu aja. Kalau masalah natural dalam artian bumbunya tidak terlalu banyak lah. Mereka sama-sama bumbunya tidak terlalu banyak. Jadi gini loh, kita kan, mereka dan kita sama-sama cari uang di sebuah konten di media sosial yang memang mengharuskan agar tercipta hal-hal yang luar biasa. Ya. Nah, disitulah tim kreatif apa segala macam, mungkin kalian tahu sendiri ya, hal-hal seperti itu. Oh, jadi ya lumrah lah ya. Sangat lumrah. Enggak masalah. Entertain. Cuman di sini tim Mojodume yang aku lihat sih, kita mencoba untuk melihat dunia spiritual, dunia gaib, dunia misteri, dunia hantu dari sisi yang lain. Dan karena gini loh, smart people, ini kameraman ini aku bingung nih, ada 3 soalnya. Dimanapun Anda berada, bahwa dunia ini tidak tidak serendah itu. Kita tuh punya pesan. Kalian nyadar nggak sih kalau banyak cerita hantu tuh yang dikonsumsi sama Indonesia tuh seneng banget. Iya kan Ki? Maksudnya masyarakat itu sangat seneng banget. Itu pasti bukan tanpa alasan. Betul. Iya dong. Betul. Pasti ada pesan tertentu, dan cuman kan mungkin beberapa kali, beberapa tahun, beberapa masa, seringkali gaib-gaib ini cuman itu mah. Tapi kalian tahu tidak? Ada pesan tersembunyi, yaitu kita tahan dulu. Karena habis ini kita akan bahas satu lagi, salah satu idola kita. Ada Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Buat kalian yang penasaran dan kalian suka dengan konten kita, boleh bantu di subscribe, di like, dan di komen. Kalau kita ada salah-salah kata, mohon maaf lahir batin. Karena kita manusia biasa, lagi-lagi pasti punya banyak salah dan lain-lain. Jadi, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Didra Rashid. Dan saya Om Semar. Saya Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your rights on your bars and your feet on the ground.